Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, kebiasaan sholat tahajud dampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan. Kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para mutahajidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan akan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut Qiyamul Lail ini seperti seorang pecandu. Seperti halnya Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada para pecandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu, apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya sampai syekh ini berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini." Walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Setelah selesai sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi mengabulkan ini." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah, Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 pound Mesir. Kalau tidak bayar, istri saya tidak bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir di apartemennya yang dekat dengan masjid dan dia suka mengikuti ceramahnya syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Saya mau minta tolong satu hal, Syekh. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya harus alokasikan 14.500 pound Mesir." Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian Syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Ya Fulan, kesini, ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.500 pound Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah, Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan. Saya ingin mendapatkan satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang yang saya kasih, selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat."
Lantas diberikanlah uang 14.500 pound Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat memberi pelajaran bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan permintaan hambanya. Selain itu, ada pula syarat sholat tahajud sebelum dan sesudah tidur. Sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sholat sunnah. Terdapat beberapa syarat sholat tahajud yang harus dilakukan oleh seseorang ketika hendak melaksanakannya. Secara bahasa, tahajud memiliki arti melawan atau meninggalkan tidur. Namun dalam ilmu fikih, tahajud diartikan sebagai sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dan dilakukan setelah tidur. Sholat tahajud juga disebut dengan sholat qiyamul lail atau sholat malam. Berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama, kesunahan sholat tahajud bersifat muakkad, yakni kuat dan sangat dianjurkan. Sebab Nabi Muhammad selalu melaksanakan sholat tahajud. Adapun waktu yang dianjurkan melaksanakan sholat tahajud, yakni pada sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud memberikan keutamaan dan manfaat yang luar biasa bagi yang mengerjakannya. Hal itu secara jelas diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 disebutkan yang artinya, "Dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu Muhammad SAW dengan membaca Al-Quran di dalamnya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu pada tempat yang terpuji." Quran surat Al-Isra ayat 79. Sementara itu dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ia marfu'kan kepada Nabi Muhammad, ia berkata, Nabi ditanya sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah dan puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Lalu Nabi menjawab, sholat paling utama setelah sholat maktubah adalah sholat di tengah malam dan puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Berikut syarat sholat tahajud yang perlu diketahui. 1. Dilakukan setelah sholat isya hingga fajar siddiq atau menjelang waktu subuh. 2. Paling sedikit dilakukan sebanyak 2 rakaat, tidak ada batasan maksimalnya. 3. Bisa dilaksanakan sendiri atau berjamaah. 4. Diutamakan setiap 2 rakaat salam, artinya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. 5. Waktu pelaksanaan. Dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mensyaratkan harus tidur dulu sebelum sholat tahajud. Ada pula yang membolehkan tidak harus tidur dulu sebelum sholat tahajud. Tahajud harus tidur dulu. Salah satu ulama yang berpendapat seseorang harus tidur dulu sebelum sholat tahajud adalah Ar-Rafi'i, salah satu ulama pengikut Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya Asyarul Kabil diterangkan, tahajud istilah untuk sholat yang dikerjakan setelah tidur. Sedangkan sholat yang dilakukan sebelum tidur tidak dinamakan sholat tahajud. Ar-Rafi'i menyampaikan riwayat dari Kasir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh, dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur. Itulah sholat Rasulullah. Ibnu Hajar dalam Talqis Al-Habir menyatakan, sanadnya Hasan. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Saleh, juru tulis Imam Al-Laits, dan Abu Saleh ada kelemahan. Hadis ini juga diriwayatkan atau Broni dengan sanad dari Abu Lahai'ah. Dan riwayat kedua ini dikuatkan dengan riwayatnya jalur sebelumnya. Tahajud tidak harus tidur. Dalam kitab Hasyiyah Ad-Dasuki diterangkan sholat tahajud merupakan sebuah sholat yang dilakukan setelah isya, baik sesudah tidur maupun sebelum tidur. Menurut riwayat itu, tahajud mempunyai makna mujanabatul hajud atau menjauhi tempat tidur. Sehingga setiap sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, baik sebelum maupun sesudah tidur termasuk sholat tahajud. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi Muhammad, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambung silaturahmi, dan kerjakan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Su'aib Al-Arnold. Sementara itu, Abu Bakar Ibnul Arabi dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah 1486 mengatakan, tentang makna tahajud ada 3 pendapat. Pertama tidur, kemudian sholat, lalu tidur lagi, kemudian sholat. Kedua, sholat setelah tidur. Ketiga, tahajud adalah sholat setelah isya. Beliau berkomentar tentang yang pertama bahwa itu adalah pemahaman ulama tabi'in yang menyandarkan pada keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW tidur, kemudian sholat, kemudian tidur, lalu sholat.
Sedangkan pendapat paling kuat menurut Balikiyah adalah pendapat kedua. Untuk berjaga-jaga tidak bisa bangun pada malam hari atau tengah malam, maka sebelum tidur dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Meski sebagaimana ulama tidak menganggap itu sholat tahajud, setidaknya sudah mendirikan sholat lail atau malam. Demikian penjelasan mengenai syarat sholat tahajud. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan serta bisa mengamalkan atau mengerjakan sholat tahajud. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.